mengembangkan diri. Raga Bincang Warga, Raga Bincang Warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Raga Bincang Warga, Raga Bincang Warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Terima kasih untuk 20 juta penonton wow, ya. Luar biasa. Ini melebihi penonton kemarin Mas Bruno ya. Waduh, Bruno siapa? Bruno siapa? Mas Bruno, Bruno Mas. Oh, Mas Bruno. Oh, iya. Kompak banget kita. Iya dong, harus kompak. Iya dong, kan kita bestie. Iya. Iya kan, satu paket Palawargi. Satu paket. Satu paket ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Para wargi gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya para Amin. wargi. Ketemu lagi sama kita di Braga. Braga dong. Bincang Warga. Kurang nih seminggu gak ketemu, kurang nih. Coba kita mulai lagi ya. Ketemu lagi sama kita di Braga. Bincang Warga. Ya kamu kok tiba-tiba ngomong gitu? Oh tadi nggak sesuai briefing ya? Oh ya udah. Ya udah sekarang sesuai briefing aja kalau gitu Mang Koko. Gimana tadi briefingnya? Kata Pak Produser Iko. Oh, ini temanya dulu dong. Oh iya benar. Lawak banget sih hari ini. Kenapa sih Mang Koko? Oke. Jadi para wargi, hari ini kita akan membahas persiapan pendaftaran komisioner KPID Jawa Barat. Wow. Kenapa? Kalau saya daftar gimana? Boleh banget loh, karena ini terbuka untuk masyarakat. Gitu, buat siapapun yang mau jadi komisioner di KPID Provinsi Jawa Barat boleh mendaftar, berkontribusi untuk lembaga penyiaran di Jawa Barat khususnya. Oh, jadi ini tuh lembaga penyiaran. Jadi KPID itu adalah yang mengawasi lembaga-lembaga penyiaran di jadi Jawa Barat khususnya. Di siaran tadi awasi gitu. Gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Itu mah kutu. Jadi lembaga penyiaran. Kayak kita gini gitu. Iya benar, kan di Indonesia tuh lembaga penyiaran itu ada 4 ya. Ada lembaga penyiaran publik, ada lembaga penyiaran swasta, ada lembaga penyiaran komunitas, sama ada lembaga penyiaran berlangganan gitu. Berlangganan? Iya, nah itu diawasin gitu ya sama Komisi Penyiaran Indonesia gitu. Nah salah satunya di Jawa Barat ya. Ini diawasinnya sama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat atau KPID. Terus gitu. Sekarang tuh lagi nyari komisioner. Betul sekali. Para anggota gitu? Betul, gitu. Wah, kalau gitu, siapa itu yang nyarinya? Ya KPID lah, Mang Koko. Ya ada petugasnya. Ada dong, ini ada tim khusus ya panitia seleksinya untuk menyeleksi masyarakat yang ingin mendaftar jadi komisioner KPID di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Kepo nggak sih pengen tahu syarat-syaratnya apa, tugasnya ngapain aja? Iya gitu. dong, pasti karena pengen Mang Koko, tahu. Iya, karena Mang Koko juga mau daftar ya. Iya kan? Ayo. Saya mah belum pede. Pede dong Mang Koko. Masih leleng kahalu kalau saya mah. Apa? Iya, leleng kahalu. Ya. Belum tapis dalam dunia penyiarannya. Ya harus banyak belajar lagi. Dia mah merendah ya. Dia mah merendah untuk meninggi padahal udah berapa tahun di lembaga penyiarannya. Saya mah ilmu padi. Ilmu padi. Jadi semakin merunduk, semakin banyak dimakan tikus. Bisa aja. Ya udahlah buat para wargi yang penasaran kira-kira syaratnya seperti apa. Hari ini kita akan berbincang ya terkait persiapan pendaftaran komisioner KPID Jawa Barat. Langsung saja kalau gitu kita panggilkan narasumber yang pertama. Ada Bapak Iman Tauhidi selaku Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Pak Iman, apa kabar? Dan selain ada
Pak Iman, Ya. tentu saja hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Dadang Rahmat Hidayat selaku Ketua Timsel anggota KPID Jawa Barat 2024-2027. Pak Dadang, waalaikumsalam. Dilojak sumbing ya Pak Rana. Alhamdulillah, reg-reg ya. Enak ya, Enak. tenang ya. Tadi kan udah dibicarain. Katanya ini para petugasnya. Betul ini petugasnya. Ya. Petugas, bukan petugas tuh. Pak Ya. produser marah tuh. Oh, iya. Timsel. Iya. Iya, Timsel Takut ya. disensus ya. Beda, Oh, beda ya? beda, Beda, ya. beda, Nah, beda. kita akan mengupas tuntas sore hari ini para wargi terkait Ya. dengan persiapan pendaftaran komisioner KPID Jawa Barat. Jadi sebenarnya untuk pendaftaran komisioner KPID Ya. Jawa Barat ini sudah berjalan sejak 31 Agustus ya, Bapak-bapak, dan prosesnya ini nanti akan berlangsung proses pendaftaran sampai dengan 1 Oktober 2024 gitu. Kita akan bahas di mana pastinya Di Bang Koko? Braga. Braga bincang warga, Braga bincang warga. Sejauh ni pangindikan satebihi lelengkahan lebih manang diri miara pulang tetep kasalira dina tetep tunggal juru ayah caritang lu nyentuh kau bu kagagaskan bayang-bayang saban wayang mawa tenang enak-enak asina tetep patri dina ati mata betah kemanina Pacantel rasa hujanan padu duaan kurang mi cinta asina nuni tetep patri dina ati mata petah kemanina nuni junjung dipilu lembar tempat na induna kandung salira teh Bandung salira teh Bandung salira teh Pas banget ini lagunya ya. Kenapa? Ya pas banget karena bulan ini ulang tahun Kota Bandung. Betul sekali. Iya. Dan tentunya ini kalau ini dari Jawa Barat. Iya benar-benar ya. Jadi tadi seperti yang tadi kita sudah sampaikan di awal nih, Ya. para wargi kita hari ini akan berbincang terkait dengan pendaftaran komisioner KPID Provinsi Jawa Barat. Mungkin ada para wargi yang baru saja bergabung gitu ya Ya. di Braga. Ini kira-kira pendaftarannya dimulai dari kapan sampai kapan sih? Tadi sekilas info sudah dibuka sejak 31 Agustus 2024 sampai nanti di 1 Oktober 2024. Nah, untuk lebih ininya nih, kita lihat dulu artikelnya di sini. Iya, 321. Nah, ini. DPRD Jabar buka pendaftaran calon anggota KPID periode 2024-2027. Ini syarat dan jadwalnya. Oke. Oke, satu lagi ya, biar nanti bahas ya. Oke, satu lagi. Nah, ini.
Pendaftaran KPI di Jawa Barat 2024-2027 dibuka. Penuhi 14 syarat utama ini. Ternyata syaratnya banyak banget ya, ternyata ya. Tapi sebelum kita ulik lebih lengkap lagi syaratnya, Mang Koko, sebelum ke Pak Dadang, kita ke Pak Iman dulu. Pak Iman mungkin bisa diinformasikan sama para wargi, ini sebenarnya peran dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat ini dalam penyeleksian komisioner KPID ini seperti apa sih? Seperti apa nih, Pak? Terima kasih Kang Koko dengan Teh Eci ya. Wargi sadaya, kami mewakili dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat ingin berbagi informasi terkait dengan persiapan seleksi KPID Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2027. Ya. Jadi KPID Provinsi Jawa Barat itu sebetulnya selesai itu masa jabatan Desember 2023. Ya. Karena pada waktu itu Komisi 1 yang membidangi pemerintahan dalam hal ini KPID karena fokus dalam persiapan pemilu. Sehingga pada saat ini dengan keputusan pimpinan memperpanjang sampai terpilihnya komisioner. Oh, ada perpanjangan gitu ya? Iya. Ini first major berarti Pak dihitungnya Pak? Enggak. Ya, oke, baik. Ya, kemarin Komisi 1 itu membentuk tim sel. Ya, berdasarkan tentunya kewenangan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2022 menetapkan tim sel, tim seleksi untuk memilih komisioner masa jabatan 2024-2027. Tim sel ini berjumlah 5 orang. Baik. Ya, terdiri dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat, unsur pemerintah. Nah, sehingga pimpinan DPRD dalam hal ini menetapkan dengan keputusan ya nomor HM 0301 ke pimpinan 07 tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024. Kita sudah menetapkan 5 ya, yang menjadi tim sel. Ya, tentunya tugas khusus ini ya. Komisi 1 ini tim seleksi. Jadi untuk menyeleksi calon-calon komisioner ya untuk masa jabatan 3 tahun yang akan datang. Ya. Jadi Komisi 1 itu memilih siapa sih yang menjadi tim selnya. Tentunya ya memilih orang-orang yang terbaik. Yang berpengalaman. Ya, sehingga dari 5 ini ketuanya Pak Dadang. Alhamdulillah. Percaya kalau sama Pak. Ini Pak Dadang Witras ya. Dokter Dadang. Senior lah. Betul. Pengalamannya luar biasa. Pengalaman luar biasa. Karena sudah sebagai ketua KPID selama 2 periode. 2004-2010. Iya, betul sekali. Jadi tidak salah pilih. Betul. Pada saat itu Komisi 1. Ya. Selanjutnya anggotanya ada sekretarisnya ada Ibu Dr. Ika Martina, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya juga dari tokoh masyarakat ada Profesor Dr. Didi Turmudi. Pak Didi. Guru besar Pasundan. Betul. Paguyuban Pasundan, Jawa Barat. Nah, selanjutnya ada Ibu Neneng Atiatul Faziza sebagai praktisi komunikasi. Betul. Dan satunya lagi Ibu Dr. Diah Fatma sebagai dosen Pikom Unpad. Baik. Yang 5 ini mereka luar biasa pengalaman. Sudah malang melintang di dunia penyiaran gitu ya. Bu Neneng juga ada di situ gitu kan. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Iman prosesnya ini seperti apa? Iya. Untuk prosesnya tadi Teh Eci sudah menyampaikan, kita sudah mulai pendaftaran. Sudah dibuka ya? Sudah dibuka tanggal 31 Agustus 2024 sampai 1 Oktober 2024. Jadi masih banyak waktu ini bagi warga Jawa Barat yang memenuhi persyaratan. Nanti akan dijelaskan oleh Kang Dadang. Betul nih, persyaratan sekali. apa saja. Betul, banyak tadi ada 14 katanya. Karena memang harus selektif orang-orangnya. Kayaknya saya mah baru 2 memenuhi syaratnya. Dari 14. Jadi masih jauh. Masih ada 12 syarat lagi berarti ya. Betul. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Dadang ini syaratnya apa saja? Mungkin para wargi di rumah nih penasaran, apakah ada syarat khusus misalnya harus punya pengalaman di bidang penyiaran berapa lama? Itu pasti Karena kan kaitannya sama komisioner KPID gitu kan. Nah, gimana nih Pak Dadang?
Ya, terima kasih ya, Ci, Kang Koko. Jadi terima kasih saya sudah dipercaya sebetulnya dengan teman-teman untuk jadi tim seleksi lagi ya, timnas. Betul. Timnas, dan ada yang menarik sebetulnya Timsel kali ini itu sama dengan Timsel di periode sebelumnya. Walaupun sebelumnya memang juga tadinya ada Prof. Edi Yusuf karena beliau meninggal kemudian digantikan. Jadi sekarang ini timnya sama dengan yang periode yang lalu. Jadi mudah-mudahan pengalamannya sama lah, pengalamannya gitu. Komposisinya nggak banyak berubah gitu ya. Komposisi tidak berubah dan alhamdulillah lancar ya pada periode yang lalu. Nah, tidak jauh berbeda juga persyaratan dari periode ke periode. Karena apa? Karena persyaratan ini sudah mengakomodasi dari ketentuan di Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Kemudian ada beberapa aturan yang kita ambil dari peraturan kelembagaan KPI pusat. Plus beberapa hal-hal yang sangat khusus dan itu menjadi kewenangan dari DPRD khususnya yang dimintakan kepada kita. Nah, akhirnya menjadi 14 gitu ya. Tadinya mau 2 gitu. Biar Mang Koko bisa daftar ya. Tapi udah jadi 14 sudah pasti dia harus warga negara Indonesia. Ya, tapi lebih jelas nanti bisa dilihat di website ya, dprd.jabar.go.id, kemudian jabarprop.go.id ya gitu ya. Juga bisa dilihat lebih jauh di situ. Yang pasti warga negara Indonesia, dan khusus karena ini adalah KPID Jawa Barat, kita juga meminta yang berdomisili di Jawa Barat. Karena kalau tidak berdomisili Jawa Barat, ya sudah di KPID yang lain. Jadi menurut orang Jakarta, KPID Jakarta daftarnya kan gitu ya. Jadi ini supaya ada aspek-aspek kepentingan kedekatan dengan wilayahnya. Kemudian yang lain-lain secara normatif ya gitu, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang seperti ini penting loh, hati-hati loh. Kalau tiba-tiba saya tidak, itu udah daftar lah, daftar gitu ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah, kemudian berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 atau yang setara. Jadi bisa saja sarjana terapan itu juga boleh gitu ya. Kemudian berusia paling rendah 30 tahun. Waduh, aku masih 22 tahun Pak Dadang. 5 nges asup ya, 5 nges asup ya. Iya kan? 5 nges asup. Bukannya 25 tadi. Iya gimana sih? Kan kita beda dikit, Mang Koko Eci 22, Mang Koko 25. Iya kan? Ini muda banget. Atau nggak memenuhi syarat yang di atas 65 tahun. Sepuh. Sepuh. Nah itu ya usia ya. Usianya segitu berarti ya Pak ya? Betul, domisili di wilayah Jawa Barat sudah, kemudian memiliki integritas dan dedikasi tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini penting ya karena lembaga penyiaran ini mempunyai peran yang cukup signifikan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Maka komisionernya pun juga yang punya eager untuk itu ya. Nah kemudian memiliki kepedulian, nah ini penting nih, kepedulian, wawasan, kemudian pengetahuan dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran. Nah itu Mang Koko tuh. Ini seniman juga boleh karena boleh. Bisa ya, itu masuk ke dalam pengalaman di bidang penyiaran, karena konten penyiaran kan macam-macam ya, termasuk juga bidang seni dan budaya ya, itu boleh ya. Kemudian tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan media massa. Nah, apalagi punya radio, punya TV, jangan. Nggak boleh ya Pak ya? Ya, udah punya, kemudian jadi wasit, jadi komisioner, jadi mengawasi supaya tidak ada konflik kepentingan. Betul. Kalau saya mau punya radio di handphone. Radio. Radio yang maksud radio siaran. Nah, kemudian bersedia diberhentikan sementara dari status ASN. Jika berstatus ASN bila benar anggota legislatif atau yudikatif. Ini berhenti sementara, jadi bukan berhenti. Oh, jadi berhenti sementara. Oh iya, nanti kalau ini bisa ini lagi gitu. Tiasa Widhi. Ini sebetulnya lebih kepada supaya fokus sebetulnya di tugas. Karena KPI ini adalah lembaga negara. Apapun itu adalah lembaga negara yang komisionernya diharapkan optimal lah, yang bisa di sana dan tidak mengganggu tugas yang lain. Kalau legislatif juga tidak, karena mungkin ya justru legislatif nanti yang akan ujungnya memilih, begitu ya. Kemudian tidak pernah dijatuhi pidana dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 tahun.
ini untuk tadi kaitan dengan integritas tadi tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN, TNI, Polri atau pegawai swasta juga nggak boleh tuh. Hati-hati ya, misalnya diberhentikan dengan tidak hormat. Berarti kan tadi ada kaitan dengan integritas tadi, begitu ya. Ini kan berarti harus kredibel juga, integritasnya juga harus terjaga, gitu ya. Intinya kan di situ ya. Perlakuan baik lah. Asik, benar-benar. Ngomong banget ya. Nanti syarat-syaratnya ada di belakang, syarat administratifnya ya. Betul. Kemudian tidak terkait dengan partai politik non partisan, artinya secara langsung bukan bagian dari partai politik, pengurus gitu segala macam itu tidak boleh gitu ya. Ini karena lembaga penyiaran juga harus independen nanti dalam konteks pemilu misalnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian seluruh peserta diharuskan dan bersedia nanti mengikuti seluruh tahapan seleksi. Jadi saya mah tidak mau ikut psikotes gitu, urang mah geus hebat, itu nggak boleh. Walaupun sudah hebat ikutan gitu. Kira-kira ini yang dari sisi 14 mau dikurangin atau mau ditambah lagi? Kayaknya cukup sih sebenarnya ya buat para warga yang mau daftar ya kan. Tidak ada ya sini follower berapa gitu. Iya benar Pak. Engagement gitu misalnya gitu. Teu mayar Pak, itu teu mayar aslina. Tidak dong. Tidak ya? Gratis, bahkan nanti dibiayai seluruhnya oleh dalam hal ini oleh DPRD gitu. Lewat anggaran Setwan ya gitu. Ini Pak Iman, Pak Iman nanti. Ayam Makanya tidak bayar. Tidak dipungut rupiah. Baik. Nah, dengan syarat yang 14 ini kan berarti kan masuk ke syarat administrasi mungkin ya, Pak Dadang. Nah, selanjutnya nih ada tahapan apa lagi sih ketika si calon-calon komisioner ini lulus dari administrasi gitu? Apakah nanti ada seleksi dari berapa sampai berapa kayak gitu-gitu nggak sih, Pak Dadang? Ya, tentu seleksi ini ada tahapannya. Yang pertama sekali memang tahapan administrasi. Ya, tadi kalau memenuhi semuanya, nanti ada form-form yang harus diisi. Jika memenuhi persyaratan, misalnya yang daftar 200, lolos administrasi semua, ya lolos semuanya. Tapi ini kita nggak batasi soal jumlah administratif, selama lolos ke tahapan administratif. Kemudian setelah itu akan ada tahapan yang kita sebut dengan tes kemampuan. Ya, ada CAT, kemudian nanti ada psikotes gitu ya. Kemudian tes kemampuan yang sifatnya berkaitan dengan substansi ke penyiaran, setelah itu ya nanti kita lihat apakah akan diseleksi berapanya. Gitu, karena tergantung juga kita kan belum tahu yang daftarnya berapa. Betul. Gitu. Kalau tiba-tiba yang daftar cuma 10 misalnya gitu kan ya 10 ya itu mah langsung atau kasarnya kalau lolos semuanya tinggal fit and proper. Tapi kalau misalnya nanti banyak sekali karena akan ada kapasitas, misalnya psikotes itu ada kapasitas tersendiri gitu kan ya. Nanti kita lihat berapa menjadi berapa, dan ini akan terus kami komunikasikan tim sel ini dengan Setwan maupun dengan anggota Komisi 1 itu sendiri, begitu ya. Jadi prosesnya akan dilihat jadi berapa ke berapa tergantung jumlah pendaftar gitu ya. Tapi kita sudah punya apa namanya? Sudah punya proyeksi. Misalnya gini, pada tahapan menjelang diberikan nanti ke DPRD, itu biasanya 3 kali dari anggota yang terpilih. Anggota KPID ini ada 7 orang. Biasanya nanti kami di ujung tim sel ini ujungnya adalah menyerahkan 21 orang kepada DPRD untuk diuji publik atau fit and proper. Karena yang memang mempunyai kewenangan di ujung secara politis, secara regulasi itu adalah DPRD. Kami ini menghantarkan dari sekian banyak itu nanti menjadi 21 gitu. Gitu. Doakeun barudak nyeluan suga lulus pantohir. Nah, mungkin juga para wargi kepo nih Pak Dadang dan juga Pak Iman. Fit and proper testnya kayak gimana sih, Pak? Kisi-kisi dong, Bapak. Padahal Maya mau nanya buat sendiri, nggak jadi. Harus biar kita tahu. Iya, biar kita tahu. Buat para wargi juga tahu, karena kan ini kan memang terbuka untuk umum ya, Pak Dadang. Gimana tuh, Pak?
Nah, kalau ini kan tahapan akhir dari seleksi ini adalah fit and proper. Ya. Gitu ya, termasuk uji publik. Jadi setelah lolos administratif, kemudian tadi tahapan kemampuan, tes kemampuan, psikotes, wawancara, yang 21 orang ini fit and proper oleh DPRD. Fit and proper itu adalah uji kelayakan, dan kemampuan gitu ya. Kelayakan terserah DPRD sebetulnya, tetapi biasanya adalah bentuknya wawancara. Jadi semua anggota DPRD, Komisi 1 khususnya, nanti satu orang tuh datang satu, one on one ya, Pak ya? Satu-satu, ulah-ulah keroyokan. Iya, benar-benar. Sebelas mah kesebelasan. Asik. Satu orang, kemudian nanti ditanya oleh DPRD dan boleh dihadiri oleh publik, boleh. Oh, jadi boleh. terbuka. Boleh, Baik. boleh. Nonton gitu? Boleh. Kebetulan saya pernah punya pengalaman sebagai calon waktu itu, betul. baik di di Jawa Barat, apalagi di pusat. Iya, Di pusat di DPR RI itu kita duduk sendiri di sini anggota DPR, kemudian di balkon-balkon itu ini publik, publik. Jadi boleh, gitu boleh. Tapi nanti misalnya DPRD mau tertutup juga terserah. Tapi biasanya makin terbuka makin baik. Dan sebelum di fit and proper, biasanya nanti ini DPRD akan mengumumkan ya Pak Iman ya, mengumumkan 21 orang yang lolos itu siapa saja. Kemudian nanti Pak Iman akan menyebutkan di situ bahwa dibuka juga bagi publik untuk memberikan masukan, baik dukungan atau si eta mah pernah kumaha lah gitu yang kemudian baik itu nanti sifatnya mendukung maupun kritik terhadap si calon-calon itu. Itu yang namanya uji publik. Betul. Uji publik kepada siapa. Dukungan boleh. Atau kemudian ada semacam catatan tersendiri. Oh iya Mas, si Gena pernah itu. Nah, itu seperti itu. Jadi ujungnya 21 fit and proper oleh DPRD Komisi 1 khususnya, dan fit and proper itu adalah wawancara langsung antara si calon itu dengan anggota DPRD dan boleh disaksikan oleh publik. Bahkan nanti TVRI mau ngeliput langsung, itu boleh selama diperbolehkan. Boleh, langsung gitu kan. Ya, betul, Pas Mang Koko lagi uji publik gitu ya, fit and proper. Ini udah sebuah kode berarti ya. Itu. Boleh. Itu boleh. Luar biasa kalau begitu ya. Bener-bener wawasannya harus teruji. Betul. Boleh bawa tim hore nanti. Tim SAS ya boleh bawa gitu ya. Bobotoh. Boleh bawa pendukung katanya. Nah, ini sebenarnya kan selalu dibuka setiap periodenya ya Pak ya, sih pendaftaran untuk komisioner KPID ini. Setiap masa jabatannya 3 tahun berarti. Nah, setiap tahunnya gimana sih Pak Iman antusias dari warga Jawa Barat khususnya terkait dengan pembukaan pendaftaran komisioner ini? Untuk antusias insya Allah, jadi warga Jawa Barat itu akan mendaftarkan. Ya, ini sudah tadi disampaikan oleh Kang Dadang di pendaftarannya websitenya jabarprov.go.id. Silakan untuk warga Jawa Barat yang tadi sudah memenuhi 14 persyaratan. Baik. Insya Allah 14 itu ringan, Kang Koko. Ya, semua bisa dilalui. Tinggal nanti tahapan-tahap selanjutnya oleh tim sel. Jadi sebetulnya aturan-aturannya itu walaupun nanti jika nanti kurang pendaftarnya dari 21 orang, Kang Dadang ya, itu kami nanti tim sel akan membuka kembali selama 15 hari. Diperpanjang lagi? Perpanjang. Kalau tidak memenuhi standarnya, batas minimalnya berapa yang daftar, kita buka lagi nanti tim sel selama 15 hari ke depan. Nanti setelah terpenuhi baru kita tahapan-tahapan selanjutnya. Yang tadi Kang Dadang sudah sampaikan, seleksi administrasi, wawancara dan lain sebagainya. Dan tentunya kami dari sekretariat ini bekerja sama nanti dengan dinas instansi terkait. Jadi kami kerjasama yang pertama tentunya dengan dinas komunikasi terkait dengan linknya pendaftaran. Yang kedua kami akan kerjasama dengan BKD dan BPSDM. Yang tadi sebutkan Kang Dadang ada tes. Ada tes dan proper dan sebagainya, ada CAT juga, ya komputer assessment test juga. Kami akan kerjasama sehingga dalam hal ini dengan adanya kerjasama kolaborasi di instansi ini kita bisa menghasilkan calon-calon yang lebih selektif lagi, berkualitas. Betul sekali. Karena prosesnya juga panjang ya, artinya gimana caranya supaya bisa menghasilkan komisioner yang berkualitas itu tadi. Benar-benar seleksinya tuh di awal tuh
diawasin banget gitu sama Ya, Pemprov gitu. oke, Nah, oke. sebenarnya mungkin nih ada dari sebagian para wargi juga nih Pak Dadang yang bertanya-tanya, oke kalau misalnya secara syarat memenuhi nih gitu ya. Tapi tugasnya komisioner tuh apa sih Pak Dadang? Ya, tapi nanti kita jelaskan ya. Oh baiklah, dijawabnya di mana? Tetap di Braga. Rekam bincang warga, rekam bincang warga. Rekam bincang warga, rekam bincang warga. Kembali lagi di Braga, para wargi, dan kita masih membahas terkait dengan pendaftaran komisioner KPID Provinsi Jawa Barat. Nah mungkin Pak Dadang tadi bisa di-spill sama para wargi yang penasaran. Sebenarnya tugas dari komisioner Nah, itu. KPID Jawa Barat itu ngapain sih? Apakah mengawasi aja kan nggak cukup mengawasi ya pasti ya Pak Dadang ya. Nah gimana tugasnya Pak? Ya, KPI ada KPI pusat, ada KPI Jawa Barat, daerah ya, masuk di Jawa Barat. Tentu tugasnya ini adalah tugas yang sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang penyiaran. Betul. Yang memang betul salah satu prinsipnya adalah membuat sistem penyiaran di Indonesia itu menjadi lebih baik. Ya. Dan KPI ini adalah representasi publik. Berarti ini bukan representasi pemerintah, bukan representasi partai politik, bukan, tapi representasi masyarakat di bidang penyiaran. Mengawasi isi siaran, iya, tapi pada saat sebelum mengawasi, maka harus punya aturannya, rule of the game-nya, yaitu juga diberikan kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan itu sebagai turunan dari undang-undang. Jadi membuat regulasi, melaksanakan regulasi, kemudian juga memberikan apresiasi jika baik dipuji gitu kan, tapi kemudian jika melakukan pelanggaran diberikan sanksi. Dan apresiasi dan sanksinya ini juga tidak boleh sewenang-wenang, harus ada dasarnya gitu, kira-kira seperti itu. Ujungnya adalah tadi membuat sistem penyiaran di Indonesia menjadi lebih baik, lembaga penyiarannya menjadi lebih hebat, menjadi lebih sehat, menjadi lebih berkualitas gitu kan. Kemudian juga masyarakat yang mendapatkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya dari tayangan televisi maupun siaran radio. Jadi dua-dua ya, bukan televisi saja, televisi dan radio gitu kan. Nah esensinya itu, medianya menjadi sehat, kemudian pemirsanya atau penontonnya menjadi cerdas. Harapannya seperti itu. Namun setiap periode tentu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Sampai saat ini walaupun jumlah pelanggaran misalnya tidak menjadi lebih banyak, artinya kalau pelanggaran tidak makin banyak, tentu lembaga penyiaran sebetulnya menjadi lebih baik, gitu kan ya. Gitu artinya itu sudah bekerja tuh si KPI-nya. KPI bekerja bukan karena makin banyak sanksi. Wah hebat kalau banyak sanksi berarti bekerja. Justru dengan tidak banyak sanksi berarti sudah bagus tuh lembaga penyiarannya. Namun masyarakat biasanya ekspektasinya tinggi. Nah inilah tantangan bagi komisioner gitu ya, untuk menjadi bagaimana aspirasi dari masyarakat itu selalu bisa diakomodir. Dan tantangan ke depan mengawasi lembaga penyiaran ini menjadi lebih sulit dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi yang begitu baru, era disrupsi, AI, digitalisasi. Jadi kalau dulu analog saja kan gitu, hitam putih, gitu analog, sekarang udah digital. Nah tantangan yang berkaitan dengan substansi ini berkaitan juga dengan platformnya. Oleh karena itu komisioner yang sekarang harus menjadi lebih aware terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan saya yakin di Jawa Barat mah seueurnya gitu yang mampu untuk itu begitu. Nah Pak Dadang kan udah 2 periode nih ya di KPID Provinsi Jawa Barat ya. Ini kayaknya para wargi juga sudah tahu, tidak asing lagi dengan Pak Dadang gitu ya. Mungkin boleh di-share Pak Dadang pengalaman-pengalaman di KPID ini seperti apa supaya masyarakat yang mungkin awalnya ragu-ragu, daftar nggak ya, maju mundur cantik gitu ya. Dengan di-infoin sama Pak Dadang, mereka jadi lebih percaya diri untuk maju gitu, mendaftar sebagai komisioner Pak Dadang.
Waduh, ini mah jadi promo. Ya. Enggak, kan ini cerita. Kan ini cerita buat motivasi. Motivasi ya. Iya, betul sekali. Betul, Iya, baik. benar Pak Dadang. Kalau kita melaksanakan tugasnya dengan baik di sana, insya Allah lah akan banyak yang mendapatkan kemanfaatan dari kita berada di sana. Betul. Dan kemudian jika seorang komisioner ada di sana, artinya dia menjadi representasi publik, mengemban amanah publik, dan itu kan ibadah kan. Betul. Nah, di samping itu juga ada sebuah pride lah gitu ya. Nanti bisa berhubungan dengan berbagai instansi, karena tugasnya adalah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder. Dengan lembaga penyiaran sudah pasti. Dan pada saat di KPID mah, apalagi saya di KPI Pusat gitu ya, sebulan sekali mah ayalah di TV gitu. Tapi ini motivasi ya. Tapi bukan tujuannya itu, bukan. Bukan tujuannya itu, bukan tujuannya itu, bukan. Gitu lah, gitu bukan. Atau wawuh jeung artis-artis gitu ya. Bukan itu tujuannya, bukan gitu. Tapi juga bisa menguatkan apalagi yang backgroundnya praktisi penyiaran, backgroundnya kemudian dari akademisi yang berkaitan apalagi dengan komunikasi dan penyiaran, ini akan menjadi relasi yang kuat. Jadi kami berharap nih para praktisi, para akademisi, bagian dari anggota organisasi kemasyarakatan untuk mempunyai eager untuk daftar. Intinya ya bukan karena ada gajinya ya, bukan ada honornya, bukan. Tetapi saya kira itu punya pengalaman yang sangat baik. Kebetulan saya juga pernah di KPI Pusat, sehingga relasi dengan teman-teman di berbagai lembaga penyiaran ini menjadi pengalaman yang unik tersendiri. Gitu. Saya kira itu bisa memberikan motivasi. Tapi yang paling penting adalah bisa nggak menjadi komisioner yang mengangkat sistem penyiaran, khususnya konten penyiaran yang makin berkualitas. Masyarakat mendapatkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Khusus untuk Jawa Barat, kemarin juga kebetulan kan ada anugerah penyiaran ya. TVRI dapat ya. Wih, dapat lebih dari 2. Tepuk tangan atau buat TVRI Jawa Barat. Dapat. Menurut KPI Pusat yang kemarin hadir ya di KPI Pusat, KPID Jawa Barat adalah termasuk KPID yang terbaik dan selalu terbaik gitu. Asik. Jadi saya kira itulah motivasi buat teman-teman Yes, yang betul sekali. Ada telepon? Ada telepon? Yes, betul sekali. Jadi jangan lupa para wargi, komisioner KPID Provinsi Jawa Barat masih dibuka pendaftarannya sampai nanti tanggal 1 Oktober 2024 mendatang. Pak Dadang, apa yang mau disampaikan untuk para wargi? Ya tentu kalau kami berharap kita menginginkan penyiaran menjadi lebih baik. Nah kalau misalnya ada saudara-saudara, teman-teman yang memang punya eager gitu ya, dan tadi memenuhi persyaratan dulu persyaratan tidak hanya eager saja gitu, saya mengundang ya, bukan menantang, mengundang untuk bersaing dengan teman-temannya yang lain untuk menjadi komisioner KPID di Jawa Barat. Terus terang saja, mungkin karena ada yang kenal dengan panselnya termasuk saya, ke Kang Iman juga jangannya sudah ada, kami mau daftar, cina. Kang Abdi beda daftar, mangga, dan alhamdulillah ada beberapa yang cukup potensial sebetulnya. Jadi saya kira tidak hanya itu, mangga. Biasanya di Jawa Barat pengalaman kami kayak tahun periode yang lalu itu hampir 100 orang yang mendaftar. Lumayan banyak. Cukup banyak lah begitu ya. Nah, tapi ya tadi seleksi alam gitu. Jadi monggo silahkan kami mengundang para praktisi, para akademisi, aktivis budaya dan segala macamnya, mangga. Kapan lagi kita punya kepedulian terhadap lembaga penyiaran, terhadap penyiaran, dan tentu kehadiran teman-teman nanti sebagai komisioner di KPID bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Barat. Saya kira itu. Kami mengundang, ayo mangga. Yes, daftar, jangan lupa. Silahkan daftar, karena jadi komisioner itu menjanjikan lah. Betul. Dan pastinya kita punya kontribusi untuk lembaga penyiaran di Jawa Barat khususnya. Harus punya wawasan. Betul sekali Yes, betul sekali. Pak Dadang terima kasih banyak, Pak Iman juga terima kasih banyak sudah berbagi terkait dengan informasi pendaftaran komisioner KPID Jawa Barat. Kita ngobrol habis ini ya. Terima kasih juga untuk para wargi, jangan lupa daftar jadi komisioner KPID Provinsi Jawa Barat sampai 1 Oktober 2024. Neng Eci pamit. Mang Koko juga pamit. Sampai ketemu lagi di Beragam minggu depan.